Kalau boleh dibilang gitu ya. Enggak. Sampean punya istilah keberkahan. Kebetulan tadi malam kita lagi diskusi panjang sama Gus Hasan sampai malam. Apa arti keberkahan menurut sampean? Minimal dalam 2 kegiatan ini, jadi guru terus jadi bagian kedisiplinan. Ya, menurut saya tuh segala urusan saya mudah, nggak ada yang sulit Pak. Artinya sebenarnya dilema sih saya ini antara ujian itu kan ada 2 ya, ujian yang sulit ketika kita lagi nggak ada apa-apa. Di ujian yang kedua kita lagi punya apa-apa gitu, lagi kelebihannya. Nah ini sebenarnya ujian apa keberkahan saya yang saya rasain aman, tenang gitu, nggak ada masalah apapun saya hadapi ringan. Itu yang saya, ya Allah saya kok bisa. Sekarang biasanya kan orang tua berobat tuh susah. Sakit bapak atau nenek lagi sakit di rumah sakit, gak ada bayaran, sebentar nanti kesana. Itu tiba-tiba itu ada. Buat kebutuhan itu cukup Pak. Cuma kalau untuk hal-hal yang tidak saya inginkan, alhamdulillah sih sebenarnya keinginan yang selama ini saya cari cukup, nggak lebih, tapi cukup. Dalam artinya cukup tuh ya kalau pengen apapun ya, kalau pengen ini ya harus ini gitu. Yang nggak harus ada saya nggak pengen. Ya sekarang sebenarnya dari dulu kan saya pengen punya motor tapi atas nama saya sendiri sebenarnya. Lah kebetulan kemarin budgetnya ada 6 juta. Beli yang second. Terus di tahun 2020 ada budgetnya 18 juta. Alhamdulillah kebeli Aero. Ternyata saya udah mentok tuh udah pengen motor ini cocok nih buat adek pulang pergi ke pondok, karena kan adik saya di sini nggak dijenguk selama 3 tahun. Jadi yang ngurusin adik saya di sini. Ketika itu motor mati, kebetulan ada kenalan polisi mau dibantu enggak, dananya gede, mutasi ke Subang itu lumayan. Ya. Ditambah di sana pemasukan pemberkasan juga, masya Allah. Di sini kan masuk Karawang. Lah yang saya kan KTP Subang. Kan harus mutasi ke Subang. Iya. Jadi saya nggak mau ribet urusan dunia, saya jual aja. Saya jual. Ketika saya jual, saya punya keinginan pengen punya motor, kata saya. Pengen punya motor satu aja cukup. Yang mungkin bisa lebih banyak manfaatnya lah buat adik ke rumah atau orang tua nanti dipakai atau anak-anak yang sakit gitu. Nah pertanyaannya, kok bisa dapat duit sampai 6 juta bisa beli motor? Itu dari nabung. Jadi anehnya begini. Lama dong. Anehnya begini. Jadi pendapatan yang di pesantren memang nggak seberapa, cuma cukup, alhamdulillah cukup Pak. Dan itu yang lebih anehnya, keseharian saya ketika saya beli sembako atau kebutuhan saya kayak rokok yang lain gitu, itu tidak mengurangi dari hasil ikro saya, tetap gitu yang itu mah. Lah ini kayak semacam apa ya? Mungkin wali santri yang sekarang itu atau yang sudah merasa diberi perhatian lebih sama wali asuh, sehingga wali santri ini memberikan perhatian kembali ke wali asuh sampai membuat mereka itu kasarnya apa sih bahasanya? Ngumpulin lah. Ya. Tiap bulan itu ngasih saya tolak sebenarnya. Oh jadi apa ya? Istilahnya karena nyaman, anaknya terbimbing, ya kan? Iya, karena istilahnya gini lah, ongkos memantau anak-anak mereka kan butuh juga toh kayak gitu. Jadi ketika sebelum begitu kan anak-anak di rumah ini luar biasa dari ceritanya orang tua, kayak nakal lah, enggak nurut sama orang tua. Nah ketika ada perubahan sedikit pun terhadap orang tuanya, itu orang tuanya senang sampai nangis kemarin. Iya. Pak, anak saya itu ngelawan. Liburan kemarin Pak, di rumah itu nyuci piring, nggak berani nolak apapun yang saya perintahkan, nggak berani. Sama Pak Agung diapain? Saya nggak ngapain gitu. Saya cuma ya
mengarahkan memang ke sesuai memang ke orang tua harus seperti ini. Kalau kita Lo kayak gitu bukannya didapat di kelas enggak? kan ada namanya kumpulan rutin dan saya sebagai wali asuh setiap hari ke kamar Pak. Ngecek Cerita-cerita. cerita. Jadi kadang kita ngaji tentang birrul walidain, tentang birrul ustadznya, semuanya saya kaji gimana caranya anak ini nakal tapi punya sopan santun, tetap terjaga sopan santun. Jadi tadi istilah keberkahan itu kalau di di kedisiplinan. Nah, kalau yang di guru apa keberkahannya? Kalau yang di guru saya kurang begitu mahir kalau mengartikan keberkahan karena enggak ya, sedikit kan tadi udah inilah udah jadi ngerti saya gitu loh. Oh, berarti kalau yang kedisiplinan contohnya orang tua ngumpulin itu untuk memberikan rezeki ke kita kan gitu. Ya, kan sah-sah saja toh itu. Kalau di guru ya sebenarnya keberkahan di guru ya saya nggak paham sih, maksudnya yang saya praktekannya sebenarnya berkah pertama saya dulu pernah nakal sama guru PKN ceritanya, sehingga saya sekarang jadi guru PKN di sekolah itu. Makanya tapi yang anehnya dari itu saya nggak terlalu mahir dalam pelajaran apapun di sini gitu kan. Ketika ada niatan saya buat mengamalkan apa yang saya bisa, itu yang tadinya sulit ketika terbuka semua. Ternyata butuhnya ilmu itu bisa terbuka dengan cara niatnya juga gitu kan. Masya Allah, saya di sini sadar, oh bisa doang, kalau nggak mau ngajarin butuhnya ketutup lagi nih. Berarti kalau kayak di sanawiyah itu kan masih ngitungnya masih bukan tetap ya, kalau istilahnya gaji atau honor gitu. Ya, kebetulan saya masih honor. Tapi ada yang tetap. Ada yang udah sertifikasi berapa orang yang tetap udah ada. Nah, itu loh yang saya tanya itu, maksud saya berarti kalau yang sertifikasi udah ASN dong ya? Udah. Lah ya, nah itu. Berarti kayak sampean juga mengarah ke ASN gitu? Enggak? Kayaknya masih jauh. Pertama pendaftaran ke soal kemenang ini kan katanya nggak tahu sih, saya nggak paham manajemen di dalamnya apa ya. Jadi kayak KTP itu